Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggraini Setiawidianingrum dengan NIM 1320315 akan menjelaskan tentang fungsi bagian alat genitalia pada wanita. Yang pertama, mon pubis. Mon pubis mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak foramen dan melindungi alat genitalia dari masuknya kotoran. Yang kedua, klitoris. Klitoris adalah tonjolan kecil yang berbentuk seperti kacang yang bersifat sensitif jika disentuh. Yang ketiga, uretra. Uretra adalah lubang kecil untuk keluarnya urin. Kemudian, himen atau selaput darah yang berfungsi untuk keluarnya darah menstruasi dan dapat robek jika melakukan hubungan seksual. Yang kelima adalah vagina. Vagina adalah penghubung antara serviks ke luar tubuh dan berfungsi sebagai jalan lahir dan keluarnya darah menstruasi. Yang keenam, perineum. Perineum sendiri terletak antara vulva dan anus, panjangnya sekitar 4 cm. Selanjutnya, labia mayora atau bibir vagina yang berfungsi untuk melindungi area kewanitaan dari kuman dan kotoran. Yang terakhir, labia minora, yaitu lapisan tipis di dalam labia mayora yang bertindak untuk melindungi saluran kemih wanita dan memproduksi sekresi untuk membunuh bakteri. Untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi bagian reproduksi wanita. Yang pertama, rahim. Rahim berfungsi untuk tumbuh dan berkembangnya janin. Yang kedua, ovarium. Ovarium pada wanita terdiri dari 2, kanan dan kiri. Berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon reproduksi pada wanita. Kemudian yang ketiga, tuba falopi. Tuba falopi adalah saluran telur dari ovarium ke rahim yang berfungsi untuk pembuahan sel telur oleh sperma. Selanjutnya, endometrium. Endometrium berperan dalam siklus menstruasi dan selama kehamilan. Endometrium akan menebal jika terjadi pembuahan, sedangkan jika tidak terjadi pembuahan, endometrium akan meluruh menjadi darah menstruasi. Yang terakhir, serviks. Serviks berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan jalan masuknya sperma. Untuk materi yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang sirkulasi darah pada janin. Ini merupakan contoh sirkulasi darah pada janin. Awalnya, darah yang kaya nutrisi dan oksigen dialirkan melalui vena umbilical menuju hati di mana terdapat ductus venus. Kemudian menuju dan masuk ke vena cava, lalu masuk ke arteri kanan jantung janin. Dari arteri kanan, sebagian darah masuk ke arterium kiri melalui foramen oval, dan sebagian kecil darah dari arteri kanan masuk ke vertikal kanan.
Darah yang masuk ke arteri kiri akan dipompa ke vertikal kiri, dan dari vertikal kiri dipompa masuk ke aorta dan selanjutnya dialirkan ke seluruh tubuh janin. Kemudian, darah dari vertikal kanan dipompa menuju paru-paru. Tapi karena paru-paru belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonis dialirkan menuju aorta melalui ductus arterius Boltali. Darah yang dialirkan menuju paru-paru akan dialirkan kembali menuju jantung melalui vena pulmonale. Sedangkan darah yang menuju plasenta melalui arteri umbilicalis terpecah menjadi kapiler untuk mendapatkan nutrisi dan oksigen untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Sisa metabolisme janin dan karbon dioksida dilepaskan ke dalam sirkulasi retoplasma untuk selanjutnya dibuang melalui alat pembuangan yang terdapat di tubuh ibu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.